Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kita dari kelompok 2 ada Pak Agung Darmawan, ada Ibu Indah Permatasari, dan saya sendiri Reza Nofebi. Kita ada tugas untuk menganalisis video yang mencari tentang nilai berakhlak dan yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Di sini kita udah ada video di mana beliau kita publik sebuah pilihan. Jadi kita mulai menonton dan menganalisis tugas sesuai dengan tema nilai berakhlak. Assalamualaikum, Bu. Sekarang hari pertama kamu kerja ya, Nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Ibu doakan semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan lupa ya, kamu itu sekarang aparatur negara, banyak tanggung jawabnya. Iya. Iya. Oh, ya jadi Bre. Iya, Bu. Bu, udahan dulu ya teleponnya. Udah mau berangkat kerja dulu. Aku telat. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Dari cuplikan tadi, kira-kira ada nilai-nilai yang mencangkut tentang berakhlak, teman-teman? Itu nilai harmonis kali ya tadi. Nilai harmonis Tadi ya? kan dia salam tuh, Mas. Jadi dia nilai apa? Dia salam ke ini ya, ke ada sesama itu ya, rekan kerja. Iya. Jadi itu lebih masuk ke harmonis ya. Oh, berarti nilai harmonisnya menyapa teman kerja ya? Rekan kerja lah ya? Iya. Iya. Ada lagi, Pak Abu? Lebih ke menghargai setiap orang ya, tadi kan dia. Jadi dia menghargai karena kerja yang lain. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Isi dulu, Pak. Bagus banget sih kalungnya. Ya Allah. Jam 9. Iya, gimana sih ya? Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Ya Mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus sudah pada buka ya?
Mari Bu, saya bantu. Ini dia orangnya baru datang. Macet Bu. Ya, Bapak bisa aja. Tahu nggak? Rumahnya dia di jalan sebelah, dekat rumah kita. Masa macet? Ya, saya kan harus ngantar anak saya dulu sekolah Bu. Kan tadi kira-kira ada nilai yang bertentangan atau nilai yang berpatok bahu lihat. Kalau di sini menurut saya sih, kalau yang pertama tadi kan dia kayak menyapa masyarakat dulu. Jadi di poin yang pertama tadi dia ada nilai yang berorientasi pelayanan sama dengan masyarakat, tapi nanti juga pas ada yang bertentangan juga setelah itu kan, ya guys. Ya. Makanya kira-kira Pak Agung di bagian mana ya tadi Iya. kayaknya Pak Tadi Reza, ada. suaranya kurang jelas ya. Iya. Kalau menurut Mas Reza gimana? tadi menurut saya yang ini ya yang belum pada datang kali ya Mas ya, belum datang, masih Iya. pada sepi gitu kan, mungkin masuknya di kedisiplinan ya Mas. Disiplinan ya. Iya, disiplin juga masuk. Berarti akuntabel ya Mas ya? Iya, Gitu ya. ya akuntabel sih. Iya, kalau disiplin itu lebih ke akuntan. Masuk nanti Jadi di situ ada 2 poin kan. Yang pertama dia yang sudah datang tadi kan dia menyapa masyarakat. Yang kedua yang benar-benar petugas tadi telat datang, jadi kurang disiplin. Kalau yang tadi menyapa tadi dia masuk ke poin mana ya Mbak ya? Kalau Berorientasi ke menyapa tadi pelayanan. lebih ke ya berorientasi pelayanan, soalnya kan Ya. itu ke Sopan ya. masyarakat kan. sopan. Yang poin ramah ya. Ya, menyapa masyarakat gitu tadi. Solusi tadi yang bertentangan dengan akuntabel, baiknya sih kita harus Tadi dia ada yang telat ya. iya Disiplin ya. iya tepat waktu ya. Iya benar. Mungkin buat ini kali Mas solusinya. Buat kayak apa namanya indikator pegawai gitu kali ya nantinya. Jadi ketahuan tuh pegawai-pegawai yang telat apa yang enggak siapa aja gitu kali ya. Bisa. Solusi. Ada reward punishment gitu. Dan kan sekarang juga Ya, ada lebih ke sekarang kan sudah ada peraturannya juga kan yang mengatur, undang-undang, ada tapi peraturan. jadi setiap yang kurang disiplin kayak tadi contohnya telat itu kan sudah ada sanksinya tersendiri yang mengatur. Tapi menurut saya juga kalau kayak gitu atasannya juga harus lebih tahu dan menegur sih solusinya. Iya. Betul. Tadi juga ke diri sendiri ya, kita benar mau enggak ya berarti ya Mas. Iya. Nanti poinnya dapat. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Ya Mas, lanjut. Mas Reza maaf suaranya kurang jelas. Mas Budi, PNS yang baru itu ya? Lah Mas, bukan Mas di bagian dalam ya? Ya Pak Iqbal, sebentar lagi saya akan kembali ke meja saya. Gimana Mas? Ada yang kurang nggak pendananya? Kelihatan tadi ya buru-buru karena telat kan tadi ya. Halo? Iya Mas. Iya tadi di video kelihatan mereka pada buru-buru karena pada telat. Iya. Iya. Ini suaranya nggak kedengeran ya? Ya, Bung, suara saya masih nggak kedengeran ya?
Iya, suara Mas Rezanya kecil. Kita lanjut. Budi, udah makan? Enggak, Dika. Kebetulan lagi ada kerjaan, jadi saya mau makan di rumah. Biasa, PNS baru masih rajin. Loh, Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu, Mas. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma kita lagi males. Saya duluan ya. Mas Reza sama Mbak Indah. Tadi kita dari video yang barusan ada yang berakhlak atau ada yang bertentangan dari nilai berakhlak. Mungkin tadi yang disiplin tadi Mas ya. Disiplin ya? Pulang lebih awal, pertama, kedua masih di jam kerja. Itu juga tadi Budinya juga nilai berakhlaknya dia lebih memikirkan tugas kayaknya. Dia lebih memikirkan tugas terlebih dahulu, menyelesaikannya, baru dia istirahat. Gitu sih. Oke. Kalau tadi Mbak Indah ada yang mau dimana? Tadi yang pertama tadi kalau saya lihat sih lebih ke nilai berakhlaknya ya, yang dia menyaparkan kerjanya baru datang. Jadi itu tadi kan masuk ke poin harmonis ya. Iya, kalau misalkan tadi saya lihat sih dari ini, itu yang pertama tadi ada poin dia tadi menunda makan ya, Mas Reza ya sama Mbak Indah ya, nunda makan karena pekerjaannya itu kan. Jadi tadi apa namanya, dia sangat komitmen terhadap pekerjaannya gitu. Jadi termasuk di nilai berorientasi dalam pelayanan sih. Oh iya, maksudnya ke berorientasi pelayanan ya tadi. Iya, masuk ke situ tadi. Karena kan dia lebih mengutamakan pekerjaan ya dibanding dia tadi diajak makan menunda seperti itu. Terus kalau misalkan tadi yang gimana Mas? Bertentangan tadi gimana? Disiplin ya? Yang bertentangan tadi yang itu ya, yang ketika tadi yang dia pulang duluan ya? Pulang duluan ya. Iya. Tadi itu lebih ke disiplin sih ya. Terus solusinya apa ya Mas? Sama Mbak Indah? Ada solusinya? Menurut sih harusnya dari pimpinannya juga yang sama dengan anggota atau stafnya gitu. Dan menurut saya tadi harusnya yang pulang tadi harus ada perhatian khusus untuk pimpinannya juga. Jadi misalkan mau izin tuh harus ada izinnya dulu dari pimpinan, baru dia boleh keluar gitu. Dan juga memang kan itu dari jam kerjanya masih awal-awal aja, itu awal-awal masuk, jadi baiknya jangan keluar dulu Pak, karena kan tadi bisa juga orang lain yang jemput, jadi nggak terlalu urgensi gitu. Kalau tadi ya baik, terima kasih Mas Reza. Kalau tadi Mbak Indah gimana? Ada solusi? Kalau saya sih menurut saya kan tadi Pak Reza sudah jelasin harus lebih, pimpinannya juga harus lebih tegas kan. Kalau menurut saya kalau memang sudah ada teguran dari pimpinan, bisa juga kalau dia masih melakukan hal seperti itu, bisa dikasih kayak surat peringatan gitu. Jadi kalau dia masih melanggar,
akan diberi sanksi gitu kan. Gitu. Ya, diberikan sanksi ya. Mm-mm. Dan seharusnya kan dia juga ada absensi ya, absensi masuk dan juga absensi pulang ya. Harusnya ya. Benar. Dia harusnya nggak bisa Ya, pulang benar, gitu Mas. aja kan. Mm-mm. Dan atasan juga harus mengetahui sih, jadi nggak asal pulang aja gitu ya. Iya benar. Kalau tadi poin yang pertentangan yang kedua itu kan ada dia tadi temannya itu bilang biasa PNS baru. Nah itu Hmm. tadi poinnya Ya, kan harmonis ya, keharmonisan Iya ya, harmonis. tidak mendukung suasana kerja yang baik ya. Benar. Nah kalau itu solusinya gimana, Mas Reza sama Mbak Indah? Kalau menurut saya sih kalau seperti itu bisa misal nih kita melihat teman kita yang melakukan hal tersebut, yang pertama bisa saling mengingatkan atau menegur. Tapi kalau memang itu diri kita yang melakukannya, balik lagi ke diri kita sih, harus ada kesadaran dari diri kita bahwa hal tersebut salah. Jadi ditanamkan di diri kita kalau tidak boleh melakukan hal seperti itu sih. Oke. Baik, makasih Mbak Indah. Saya setuju sih sama Untuk Pak Reza gimana? Hmm. Mas Reza? setuju sama Mbak Indah tadi. Kalau memang yang kita lakukan sendiri ya, kalau memang tadi misalkan teman ya benar kata Mbak Indah juga harus menegur yang berbuat seperti itu, karena lingkungan yang kondusif juga mempengaruhi dengan tingkat pekerjaan kita, jadi lebih baik kalau misalkan lingkungannya kondusif. Itu sih Mas paling. Ya, baik. Terima kasih Mas Reza. Tapi tadi dia itu kayak ini nggak sih? Kayak semuanya tuh kayak memunculkan dia gitu kan ya? Seakan-akan dia Ya, kayak PNS baru gitu ya. membuli lah ya. Iya. Iya. Kalau gitu sih kayaknya sih semuanya harusnya ya. Semuanya harusnya ya. Iya. Apa namanya sama-sama Harusnya semuanya. kayak membangun tim gitu ya. Penguatan tim bersama-sama. Jadi semua sama yang lama yang baru Harusnya gitu kan ya. Harusnya. harusnya kalau memang ada senior junior kayak gitu, senior harus lebih bisa merangkul CPNS kan. Jadi Betul. bukan saling kayak membuli gitu, harusnya saling merangkul, Menjadi saling contoh juga lah mengayomi. ya. Ya, menjadi contoh. Oke. Dilanjut lagi ya. Iya, Pak. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Bud, kakak cuma mau ngasih tahu kalau ibu tuh sebenarnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Loh, kok ibu nggak ngasih tahu aku kak? Ya biasalah ibu, kamu tuh kayak baru kenal sama ibu aja deh. Dia cuma nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau jenguk ibu? Mau sih, tapi apa? Karena kerja. Ya ampun Bud, bolos sehari 2 hari kan nggak akan jadi masalah. Lagian juga yang kerja tuh nggak cuma kamu doang. ya tapi masalahnya kerjaan beli lagi banyak kak. Ah, kamu tuh. Selamat pagi pak, bisa dibantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya sudah 2 minggu, Mas. Masa nggak jadi-jadi? Boleh saya tahu nama bapak siapa? Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. Bentar ya pak. Hai, kenapa ini? Ini betul? Kenapa? Surat keterangan tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabar Bapak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah, Pak, nggak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apa lagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit.
Salah sendiri. Kenapa Bapak jauh-jauh hari tidak mengurusnya? Hah? Pak, saya sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan bapaknya nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja, Pak. Bikin surat kayak gini cuma 1 hari. Baik, Bapak jangan kurang ajar. Saya bisa usir Bapak dari tempat ini. Ngerti? Anak saya sedang sakit, Pak. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, mau tanggung jawab. Apa susahnya sih, Pak, tanda tangan? Sudah. Maaf Pak. Pak Amir, saya mohon Bapak bersabar dulu. Saya janji, surat keterangan tidak mampu Bapak, saya selesaikan hari ini. Saya janji. Ya baik, Mas. Kalau gitu, Paling dia ngomong gitu, ya cepat selesai berantemnya. Nah, Pak Reza sama Bu Indah ada poin-poin apa tadi dari nilai berakhlak kalau dia tidak sesuai dengan nilai berakhlak? Izin menanggapin ya. Kalau menurut saya sih tadi ada poin berorientasi pelayanan ya. Soalnya tadi kan kita lihat sendiri kalau Bapak yang berbicara sama masyarakat itu tadi kurang ramah. Sedangkan kan kita ini kan pelayan publik, harusnya lebih ramah kan. Jadi bisa dibicarakan baik-baik dan menggunakan bahasa yang lebih enak didengar dan halus lagi ya. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih Bu Indah. Dari Pak Reza gimana? Kalau menurut saya sih tadi ada poin yang bertentangan itu seperti menunda pekerjaan ya. Jadi pekerjaan nggak cepat selesai gitu. Itu kira-kira masuk ke poin akuntabel ya, Pak? Kompeten apa? Akuntabel? Kompeten ya? Kompeten kali ya, lebih ke kompeten ya? Ya. Jadi kayak seharusnya jangan terjadi seperti itu sih, karena kan kalau ngelihat di video Bapak itu memang benar-benar butuh surat itu gitu. Kayak masuk ke akuntabel deh ini, disiplin. Oh ya, akuntabel ya. Jawab. Jadi melaksanakan tugas dengan jujur ya, bertanggung jawab. Iya. Cermat, disiplin. Jadi kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ya. Sampai 2 minggu tadi ya. Ya, sampai 2 minggu. Sedangkan kayak lurah tadi kan bisa dalam 1 hari sebenarnya selesai ya. Sedangkan masyarakat biasa sampai 2 minggu. Iya. Terus ada poin lagi? Terus saya lihat tadi sih di situ ada rekan kerjanya sih yang kayak saling, maksudnya membicarakan dia dari belakang. Jadi sebenarnya kan nggak boleh ya. Harusnya kita sesama rekan kerja itu harus saling mendukung, bukan saling jatuhkan. Apalagi kan tadi yang seperti kita lihat dia ngomongnya dari belakang kan. Misalnya memang ada hal yang tidak berkenan, harusnya dia bisa menyampaikan langsung, nggak harus dari belakang kayak tadi kan. Jadi saya rasa itu juga masuk ke poin harmonis sih. Sesama rekan kerja kan tidak boleh seperti itu harusnya ya. Iya. Nah tadi paling saya menanggapi sedikit ya, menambahkan. Iya. Tadi juga dari sikap lurahnya tadi kurang ini ya, kurang baik ya, gitu kan. Tadi sampai ada bahasa, kamu mau saya usir. Jadi kalau saya pikir tadi dia masuk ke berorientasi di pelayanan, cuman di ini sih tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi tadi kan dia punya kewenangan sebagai lurah di situ ya, tidak bisa serta-merta mengusir orang gitu. Jadi itu karena emang salah dari sistem di kelurahannya juga seperti itu. Itu sih. Sama tadi yang si Budi ini kan tadi ketika ada komplain dia langsung respon ya. Langsung respon respon untuk segera mencarikan data si Bapak itu agar segera diproses kayak gitu sih. Nah, tadi solusinya gimana tuh? Kalau untuk Tadi solusinya
solusi tadi yang Oh, bertentangan tadi itu. Dia lama ya menunda pekerjaan sampai 2 minggu ya di sistem kelurahan. hmm, Ada solusi nggak? Sama yang tadi tidak harmoni, solusinya apa? Dari Mas Reza atau Mbak Indah? Harusnya sih kalau yang tugasnya telat sih sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing untuk membuat komitmen bahwa kita sebagai pekerja atau ASN itu harus segera menyelesaikan tugas karena yang kita layani itu masyarakat kebutuhannya beda-beda gitu. Kedua, mungkin eh, jika memang itu apa menekan atau bawahan kita misalkan kita saling mengingatkan gitu bahwa tugas-tugas yang ada untuk saling untuk cepat dikerjakan. Kalau bisa Hmm, kalau emang kesusahan ya saling membantu gitu. Itu sih iya, Mas. oke baik, terima kasih. Dari Mbak Indah ada solusi kah tadi dari kalau poin saya pertemuan tadi? lebih menanggapi ke yang berorientasi pelayanan tadi yang poin Hmm, tidak ramah tadi ya. Kalau menurut saya sih seharusnya kita sebagai ASN itu sudah tertanam kan di dalam diri kita kalau salah satu fungsi ASN itu kan pelayan publik. Jadi seharusnya kita memang sudah harus tertanam di dalam diri kita untuk ramah melayani masyarakat. Nah, tapi kalau keadaannya kayak tadi, menurut saya bisa dikasih kayak sosialisasi gitu. Jadi mengingatkan lagi dan menekankan lagi untuk ASN bahwa kita harus melayani masyarakat itu dengan ramah, bukan seperti itu. Jadi bisa dengan cara dikasih sosialisasi gitu. hmm, oke. Aja sih. Kalau tadi saya izin menanggapi tambahan ya. Kalau tadi kan dia menunda selama 2 minggu. Kalau saya pikir sih itu terlalu lama ya. Atau mungkin kalau emang Mm, terpaksa adanya banyak sekali dokumen yang harus dibuat, mungkin bisa dibuat skala prioritas mungkin ya. Ditanya dulu kebutuhannya untuk apa, pembuatan suratnya untuk kepentingan apa. Jadi yang diutamakan itu untuk yang kepentingan yang urgent gitu terlebih dahulu. Walaupun nanti semuanya juga harus diselesaikan dengan cepat gitu kan. Tapi yang urgent terlebih dahulu harus segera dibuat karena kan apalagi yang berkaitan dengan nyawa gitu kan. Kayak gitu sih. Paling. mm. Izin ya menambahkan Iya, kalau di poin itu sih menurut saya, misalkan memang tugasnya banyak, kita bisa kayak membentuk tim lagi, membagi tugasnya masing-masing. Nah, jika memang sudah membentuk tim, tapi tugasnya itu masih menumpuk, jadi kita bisa mengusulkan untuk penambahan pegawai. Jadi kan ASN itu kan harus menghitung beban kerja kan setiap tahunnya. Jadi dilihat kan dari situ kalau memang beban kerjanya itu melampaui batas, jadi kita bisa mengusulkan lagi untuk penambahan pegawai baru di tahun depan. Jadi untuk mengantisipasi di tahun depannya tidak terjadi lagi penumpukan kerja seperti itu. Jadi itu sih menurut saya. iya, boleh. Sepakat sih tadi. Ya baik, mungkin lanjut aja ya untuk berikutnya ya. Yuk. Ini bapaknya atau Mbak? Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Iya Bu, diusahakan. Maaf dulu buat anaknya Pak. Nah, tadi
tadi dari penggalan video tadi ada ini apa nilai-nilai yang sesuai dengan berakhlak, Mas Reza sama Mbak Ida. Tadi ada poin yang tentang nilai berakhlak ya. Mungkin masuknya ke akuntabel. Jadi dia mempunyai tanggung jawab di mana dia harus cepat selesai menyelesaikan tugasnya dan memberikan hasilnya ke masyarakat yang tadi membutuhkan. Berarti sifat akuntabelnya muncul di video tersebut sih. Ya, Iya, dari benar. Mbak Ida. Pendapat sih saya sama Pak Reza. Jadi lebih cermat juga ya menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dan cermat, masuk ke nilai akuntabel. Oke, ada lagi? Kalau tadi saya sih paling tadi menyoroti ada pegawai dia tadi megang HP ya, gitu. Jadi tadi lagi pelayanan, cuman dia juga fokus ke HP-nya, gitu kan? Nah itu kan bukan sifat yang berorientasi terhadap pelayanan ya. Dia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi sambil kerja sambil main HP itu kan resiko adanya kesalahan gitu ya atau kelalaian ya. Tuh. Apalagi kalau di pelayanan kesehatan kan sangat fatal sih kalau sampai ada kayak gitu. Ya benar. Nah kalau misalkan untuk solusinya sih, kalau menurut saya sih tadi dia main HP gitu, jadi kayaknya harus dibaca lagi SPO-nya bagaimana gitu ya. Apakah emang ada penggunaan HP pada saat pelayanan? Kalau emang tidak ada ya paling dibuat SOP-nya. Kalau emang buat SOP masih ada ya paling ditegur kali ya oleh teman yang lain. Ya gitu sih paling. Kalau tadi dari Mas Reza sama Mbak Indah ada tambahan lagi? Kalau dari saya, kadang kan kalau baca SOP kan agak males tuh orang-orang. Jadi lebih enaknya ditambahin ini sih Mas. Kasih banner aja tulisan tidak boleh bermain HP untuk start di jam kerja gitu. Biar dia selalu ingat mungkin. Oh iya, bisa sih. Untuk masuk tempel aja. Biar ini ya. Kayak gitu. Iya. Sepakat. Oke, baik lanjut lagi ya. Iya. Videonya. Ya. Budi, ke ruang. Bud, duduk sini, Bu. Begini, Mas Budi. Orang-orang itu jangan terlalu diem aja, suka ngelunjak. Bukannya itu emang tugas kita, Pak. Kita kan dibayar untuk itu. Tapi kan kamu lihat sendiri kan, orang-orang itu jadi kurang ajar kayak gitu. Maaf, Pak. Kalau menurut saya, mungkin Pak Amir itu dalam keadaan terdesak, Pak. Sekarang siapa yang tidak panik coba, Pak? Anaknya sedang sakit di rumah sakit. Wajar, Pak, dia panik. Ya, terserah kamu deh. Ya udah, saya lagi banyak kerja. Silakan. Terima kasih, Pak. Permisi. Berarti Kak, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai, Mbak? Belum, Mas. Nanti deh. Saya lagi BBM-an sama suami saya. Lagi di luar kota dia. Nggak usah, Mas. Saya kerjakan sendiri aja. Aduh, Mas Budi ini rajin banget sih jadi PNS. Memangnya kalau jadi PNS nggak boleh rajin ya, Mbak? Bukannya harus ya? Karena sadar atau tidak, PNS itu adalah tulang punggung negara ini. Juga ya, Mas? Yo Mas, saya izin dulu. Mau jemput saudara saya di bandara. Ini ada masukan dari Mas Reza, Mbak Indah terkait tadi video pertama video. Tadi sih yang saya lihat di video, saya mau menanggapi yang Pak Lurah tadi sih Pak. Dimana mungkin sifat
harmonisnya yang harusnya suka menolong malah nggak ada dari diri dia seperti itu sih. Dan dari nilai akuntansi juga berintegritas tinggi pun juga dia nggak ada Iya. saya. Baik, terima kasih Mas Reza. Gimana? Mungkin kalau solusinya kalau punya atasan seperti itu, kalau nggak salah di Kabupaten Tangerang memiliki ini ya, apa evaluasi atasan ya. Kayaknya lebih baik kita bisa kritik di situ tentang nilai evaluasi diri ya, kalau nggak salah di situ, biar nanti atasannya lagi bisa mengetahui bahwa memang atasan tersebut tidak berkompeten gitu jadi sebuah atasan. Terus Ya. Mas izin menanggapi yang tadi yang dari di Kabupaten Tangerang itu kita evaluasi ini sih rekan kerja, cuman kita nggak bisa memilih juga ya, apa namanya, kita bakal mengevaluasi siapa di setiap bulannya gitu sih. Nah cuman emang ketika ada kesempatan kita mengevaluasi atasan kita ya bisa gitu ya, atau rekan kerja kita ketika emang ada yang kurang gitu sih dari segi core values ya. Nah, dari Mbak Indah gimana? Ada tanggapan? Kalau saya lebih menanggapin ke nilai berakhlaknya sih, kayak Pak Budi tadi mengingatkan lagi rekan kerjanya bahwa memang sudah kewajiban kita sebagai ASN itu untuk melayani masyarakat kan. Jadi itu masuk ke poin menurut saya loyal sih, karena dia kan sudah dijelaskan dalam undang-undang ASN kalau ASN itu pelayan masyarakat kan, pelayan publik. Jadi dia setia kayak memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi masuk ke situ sih, saling dia tetap memegang teguh bahwa ASN itu ialah pelayan publik. Nah, sedangkan rekan kerjanya tadi itu lebih ke bertentangan dengan nilai berakhlak. Dia kayak bilang, kenapa sih harus rajin banget sebagai seorang ASN? Nah, itu kan sebenarnya suatu hal yang tidak baik ya. Harusnya kan rekan kerjanya itu mendukung atau mencontoh perbuatan Pak Budi tadi. Jadi kalau di bagian itu lebih masuk ke poin harmonis ya menurut saya. Jadi harusnya tidak boleh seperti itu, tidak boleh bilang kenapa ASN harus rajin, PNS harus rajin gitu. Harusnya dia harus lebih mencontoh Pak Budi gitu sih. Iya. Kalau tadi dari saya sih, tadi menanggapi dia, tadi kan dia berniat untuk mengajukan bantuan ya, bantuan ke temennya tuh yang sebelahnya tadi. Tadi kan tugasnya kan menumpuk tuh ya, tugas yang teman perempuannya tadi. Itu kan sama menunda pekerjaan juga. Tidak berorientasi ke pelayanan juga. Nah, tadi dia itu ingin mencoba untuk menawarkan bantuan. Mau dibantu nggak gitu kan. Dan akhirnya ya dia tergerak dengan sendirinya si temennya ini. Kita masuk ke nilai harmonis kali ya, atau kolaboratif ya. Masuk ke kolaboratif juga ya. Kolaboratif ya. Jadi bekerja sama untuk membantu pekerjaan ya. Itu sih. Oke, tadi ada yang bertentangan tadi udah dibahas ya, yang dia ngomongin tadi ya. Oke, lanjut lagi ya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Mbak Tika.
Oh iya Mbak, Aurel kira-kira datang jam berapa? Balik ke kantor lagi jam berapa? Katanya sih jam 11, tapi biasalah. Paling juga nggak kembali lagi sih. Ya ampun, di kantor ini selalu kayak gini ya Mbak? Kayak gimana? Ya kayak gini suka saya enaknya sendiri. Hampir semua PNS kayak gini kerjaannya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat. Wajar lah kalau malu. Ya udah kalau begitu malam jadi pegawai swasta saja. Kita harus ingat, kita semua berada di sini itu juga. Masa kita juga nggak rela sih? Kita harus mengerti kewajiban kita di sini, tanggung jawab kita di sini. Bisa aja. Tapi bener juga sih yang dibilang Mas Budi. Cuman di sekitar kita masih kayak gini semua. Iya masalahnya Mas Adam. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan belajar. Kan belajar. Oh ini tak simpan nih. Ini Pak Iqbal, ibu saya masuk rumah sakit. Mas, izin aja kalau gitu. Iya Mas. Tapi pekerjaan saya masih banyak, Mbak. Mas, Pak Lurahnya ada nggak? Saya butuh tanda tangannya, Mas. Buat apa, Bu? Surat keterangan tidak mampu. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan. Keadaannya sangat kritis. Tolong dibantu, Mas. Tolong ya. Makasih, Mas. Udah, Mas. Pulang aja. Kasihan ibunya. Iya Mas, kerjaannya dilanjut besok aja. Minta surat keterangan Pak Lurah. Ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Suaminya kecelakaan kemarin katanya. Lagi krisis di rumah sakit. Bangun, Nak. Nak, bangun. Tolong teleponin Budi. Udah Mas Budi, PNS aja begitu. Besok kan masih bisa dikerjain. Betul, Mas. Tapi masalahnya ibu itu, suaminya lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Masa kita mau diem aja sih? Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti yang pulang kantor. Ibu saya masih tetap dia sakit. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan. Tadi dari potongan video tadi ada tambahan yang sesuai dengan nilai yang berakhlak, Mas Reza sama Mbak Indah. Saya sih menanggapin yang masalah dia yang Mas Budinya yang lebih mengutamakan kepuasan masyarakatnya dinilai berorientasi pelayanan. Dengan itu dia berpikir secara akuntabel, di mana dia tidak memutuskan langsung pulang karena dia
koordinasi dulu sama keluarganya di rumah sehingga dia tetap bisa melayani masyarakat yang membutuhkan. Akan baik kan? Mbak Indah ada Kalau tambahan? saya menambahkan saja sih, kalau dilihat dari video tadi, jadi Mas Budi itu, iya benar yang dibilang Pak Reza tadi, kalau termasuk ke dalam nilai akuntabel ya. Soalnya dia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Memang tadi keadaannya kan orang tuanya sakit, tapi kan satu sisi juga orang tuanya ada yang menjaga. Nah, sedangkan yang tadi masyarakat itu tadi kan suaminya kecelakaan dan memang sangat membutuhkan tanda tangan itu tadi kan tindakan lagi. Jadi dia bisa menyesuaikan dirinya, mau dibawa kemana dirinya, lebih memprioritasin yang mana. Jadi itu termasuk nilai berakhlak sih menurut saya. Oke. Ada tambahan lagi? Kalau tadi dari yang saya, berarti tadi poinnya itu berorientasi terhadap pelayanan ya, yang Mas Budi tadi ya, karena kan dia mengutamakan kepentingan masyarakat ya yang membutuhkan daripada pribadinya. Padahal teman-temannya tadi sudah sangat ini ya membutuhkan dia ya agar dia segera pulang gitu ya. Karena emang agak berat juga sih selain orang tua, tapi juga karena sudah ada yang menungguin juga gitu ya. Jadi ada poin pertentangan nggak dari video barusan sama video barusan? Ada yang tidak sesuai dengan ini nilai berakhlak? Poinnya sama kayak sih Mas yang tadi Pak Lurahnya belum datang dan kemungkinan nggak bisa datang. Berarti kan memang di video ini pimpinannya tidak memiliki rasa jawab dan tidak punya prinsip berintegritas tinggi gitu. Iya, benar. Untuk solusi sih baiknya memang kalau sudah seperti itu harusnya ada sanksi ya dari atasannya lurah tadi. Dan kita juga bisa memberi kritik saran ke atasannya lurah tadi apa yang dia lakukan sih di dalam kantor gitu, biar ya bisa merubah pesan di lingkungan sih Mas. Ya, oke baik. Nah, terima kasih Mas Eza sama Mbak Indah. Tadi mungkin sedikit menambahkan, tadi kan dia juga menegur rekan-rekan kerjanya ya. Tadi ya dengan selamat pagi gitu ya. Nah itu juga sebagai bukti dia menjaga keharmonisan ya gitu dalam lingkungan kerjanya gitu sih. Ya, baik lanjut lagi ya videonya ya. Oh belum ke play. Selesai untuk videonya. Mungkin kesimpulan boleh dari Mas Eza, Mbak Indah, dan nanti saya. Dari video ini apa sih yang bisa kita pelajari atau dapat tertarik manfaatnya buat kita nih sebagai calon aparatur sipil negara yang insya Allah nantinya bisa berkontribusi buat masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang. Monggo dipersilakan untuk Mas Reza dan juga Mbak Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sih
sebagai calon aparatur sipil negara, kita harus bisa mencontoh dari karakter Bapak Budi tadi ya. Jadi di sana dia sudah menunjukkan atau menerapkan dari sikap berakhlak itu sendiri. Jadi di sana tadi juga kita bisa melihat apa saja sih yang bertentangan dengan nilai berakhlak dan apa saja yang selaras dengan nilai berakhlak. Jadi kita bisa melihat sisi baik dan buruknya dan dan kita bisa menerapkannya ke lingkungan kerja kita. Jadi dari video tadi juga kita bisa belajar lagi lebih dalam mengenai apa itu harmonis, adaptif, loyalitas, dan sebagainya kan. Itu saja sih. Terima kasih Bu Indah. Selanjutnya kepada Pak Reza, dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari video tersebut sih, memang sebagai ASN itu sulit ya, dimana kita juga langsung ketemu dengan masyarakat, langsung membantu masyarakat. Jadi memang perlu nilai-nilai yang disebutkan itu nilai-nilai berakhlak, dimana menurut saya yang sebelumnya tidak bisa diterapkan agak sulit untuk diterapkan. Dari awalnya memang udah kebiasaan individu atau kelompok ya, makanya dari situ mungkin dari satu orang menerapkan nilai berakhlak bisa menunjukkan rasa yang lain ke teman-teman, bisa mengikuti teman-teman yang sudah biasa mindsetnya kurang baik gitu. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih kepada Pak Reza. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya tadi, dari nilai-nilai video yang tadi kita putar ya, itu sangat bisa mencontohkan kepada kita ya secara nyata gitu ya, bagaimana seorang ASN harus memiliki sifat-sifat berakhlak yang tadi, dari mulai orientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, harmoni, kompeten, sehingga kita bisa menjadi ASN yang baik nantinya, dan juga kita bisa berkontribusi lebih buat masyarakat nantinya. Jadi tanamkan kepada diri kita semua untuk menjadi ASN yang baik dan juga menjadi pelayan publik yang baik. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Reza sebagai tadi yang membuka sesi diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hari ini Bapak Agung dan Ibu Indah Permatasari. Kita cukupkan diskusi kita tentang video mengenai nilai berakhlak dan yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.